Selamat sore, perkenalkan nama saya Nuryansa Lestari, kelas 10 TKP 1, nomor absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 10 komunikasi di tempat kerja. Komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan ini, tidak terkecuali dalam melaksanakan aktivitas di tempat kerja. Manfaat: menciptakan kepuasan kerja, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan produktivitas. Kelompok komunikasi yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri baik disadari atau tidak. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Komunikasi publik yaitu komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat bersifat formal maupun informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan media massa. Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Silvina Moss ada 5 hal yang dianggap komunikasi yang efektif, yaitu 1. Menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian, 2. Menghasilkan kesenangan, 3. Mempengaruhi sikap, 4. Menghasilkan hubungan sosial yang baik, 5. Menghasilkan tindakan nyata. Ini adalah contoh gambaran proses komunikasi dalam kantor. Jenis komunikasi: komunikasi lisan yaitu komunikasi yang dilakukan dengan langsung, di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikasi tulis yaitu komunikasi dilakukan dengan langsung, di mana komunikator tidak dapat secara langsung menyampaikan pesan. Teknik komunikasi yang efektif yaitu 1. Mendengar dengan aktif, 2. Terampil dalam berbicara, 3. Gaya bicara yang tepat, 4. Penampilan menarik atau pakaian, pandangan mata, dan raut muka, 5. Dan lain-lain seperti mengingat nama. Hambatan yaitu 1. Hambatan pada komunikator dan komunikan, 2. Hambatan pada kode-kode yang digunakan, 3. Hambatan pada saluran komunikasi, 4. Hambatan situasi komunikasi. Berbicara yang efektif yaitu 1. Menetapkan sasaran, 2. Mengenali pendengar, 3. Mempelajari tempat dan sarana, 4. Melakukan manajemen waktu, 5. Mempersiapkan bahan, 6. Mengelola teknik penyampaian. Mendengar efektif: seseorang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan konsentrasi dan diikuti disertai usaha untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Kualitas pendengar: bukan pendengar, yaitu pendengar yang berpura-pura mendengarkan tetapi sesungguhnya tidak sedang mendengarkan. Pendengar dangkal yaitu pendengar yang hanya mendengarkan suara tetapi tidak mencoba memahami pesan. Pendengar yang bersikap kurang perhatian yaitu pendengar yang hanya mendengarkan suara dan memahami pesan tetapi sambil melakukan aktivitas lain. Pendengar dengan sikap sungguh-sungguh yaitu pendengar yang selalu memperhatikan dan memahami pembicaraan sehingga pesan melekat di ingatannya. Sekian dari video saya, terima kasih.